dari negeri Tartar Barat. Rakyatku menyebut negeri kami Silia. Kami sejahtera dan seluruh rakyat bahagia. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Raja Tang, kekuasaan Raja Tang rasanya mengganggu dan berpotensi mengancam kebebasan kami. Maka dari itu, ketika aku tanya rakyatku lewat referendum yang luber, dan jurdil, apa harus berada di bawah bayang-bayang kerajaan Tang jika mereka melebarkan sayap kekuasaan, atau merdeka 100% di bawah kepemimpinanku? Seluruh rakyat menjawab gegap gempita, merdeka seutuhnya. Ya, merdeka seutuhnya. Maka dengan segera menyatakan perang terhadap Tang. Perang, 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 perang. Aku harus mendahului gerak. Le Sebeng ku anggap cuma penjahat yang berniat merampok harta kekayaan negeri kami. Dia bilang Tang adalah pusat. Kamilah pusat bagi kami sendiri. Pusat, 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 Raja Tang tidak pantas lagi dihormati. Raja Tang kiri. Aku ditakuti semua orang. Tapi sebetulnya aku sayang kepada semua pahlawan. Tanya mereka, para pahlawanku itu, apakah mereka berani membantah perintahku? Tidak seorang pun. Patuh, 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 patuh. Mereka patuh bukan lantaran takut, tapi karena hormat dan segan. Karena hormat dan segan. Kuhargai mereka yang membuat jasa, sekecil apapun andil yang dia patok, aku menghargainya. Tapi jika mereka cuma gentong nasi tanpa guna, lebih baik aku bunuh sekarang juga. Aku tidak butuh orang yang tidak punya guna.
Siliang. Tantang mereka berperang. Sepotong dan para pahlawannya akan membunuh mereka semua. Kasih tahu, perbatasan Tang bagian barat sudah kami dudui. Bagian raya Tang malah sudah kami sihir jadi kodok dan kadal. Kami menguasai ilmu sihir. Sepotong punya 24 golok wasiat yang sakti dan ganas. Aku sakti dan ganas. Kita sakti dan ganas. Lihat. Itu baru permulaan. Kasih tahu Leseben, jika tidak segera datang menghadapi Sepotong, maka rakyatnya akan aku bikin tambah sengsara. Semuanya akan aku sihir jadi kodok dan kadal. Seluruh kawasan negeri Tang akan dipenuhi kodok dan kadal. Sepotong akan menyiksanya. Leseben jadi raja kodok dan kadal. Pergilah hingga ke tengah gurun Gobi. Pergi hingga ke gunung dan hutan di selatan. Ajak mereka yang membenci Leseben untuk bergabung dengan Sepotong. Janjikan imbalan yang menarik. Kemerdekaan.
Dia juga memiliki banyak guru yang semuanya menguasai ilmu sihir tingkat tinggi. Dan bukan itu saja, semua pahlawan Sopotong juga sakti mandraguna. Oh, nampaknya Kerajaan Tang bakal menghadapi musuh yang setara. Lihat, lihatlah. Pasukan Sepotong menembus perbatasan barat Kerajaan Tang. Pasukan yang gagah berani dan berjumlah sekitar 500.000 tentara. Mereka berkemah di kota pertama perbatasan barat yang berhasil direbut. Segala sesuatunya telah disiapkan dengan sangat matang. Tinggal menunggu waktu. Ibu kota Tang diancam bahaya pemusnahan. Ayo, ayo, ada apa lagi? Aku harus disuruh datang buru-buru, apa akan kasih hadiah? Sepupumu, Sepupuku. Kenapa? dia melakukan aksi tiang. Sudah sebulan. Baca suratnya. Tidak akan bicara sampai hukuman mati si Jin Kui dilaksanakan. Waduh, jadi sepupuku terus diam. Apa kuat dia? Pagi dia, Iya. siang dia, malam dia. Iya. Aduh, diam-diam asik dong. Enggak bercanda, jangan diambil hati. Memang sudah waktunya. Barangkali raja lupa. Paduka Litocong yang harus mengingatkan. Sekarang ini kalau tidak salah, tahun ketiga sudah hampir dilewati. Dan si Jin Kui masih meringkuk di dalam penjara, belum mati. Jadi aku harus bagaimana, Tio Jin? Nanti, dalam persidangan raja, Paduka harus berani mengingatkan si Jin bahwa hukuman mati si Jin Kui sudah waktunya dilaksanakan. Monyet jadi aku yang harus omong. Iya, kalau bukan Paduka yang ngomong, lantas siapa? Aku yang harus ngomong. Baik, baik. Akan aku ingatkan Raja. Besok. Tolong bikin sesuatu agar sepupumu mau bicara. Tio Jin, aku bingung selama sebulan. Istana jadi sepi. Biasanya Bijin yang bikin ramai. Cerewet banyak maunya. Tapi justru itu yang membuat hidupku jadi penuh warna. Romantis, puitis, sentimentalis, suami istri memangnya seharusnya begitu biar romantis, ujung kata ditambah is, maknanya jadi bertambah. Jadi aku harus bikin sesuatu agar bikin bicara is. Itu sebabnya kamu aku panggil monyetis. Sebulan bingung sudah cukup, is. Latah is. Tapi hadiahnya apa? 100 keping uang emas. Oke is. Jadi apa akalnya ya? Oh. Begini aja. Aku mau cerita. Syahdan kata Sahibul Hikayat, dulu ada pedagang yang sangat kikir. Dia pelit, kedekut. Bahkan dosanya pun kalau diminta orang nggak bakal dia kasih. Kemudian datang Elmaut yang dengan sangat sopan meminta nyawanya. Dasar pelit ya tidak dikasih. Lalu mereka berdua mencatur dengan taruhan nyawa si pelit kalau dia kalah. Dan kekuasaan Elmaut kalau si pelit menang. Nah, Paduka tahu bagaimana akhir ceritanya? Tidak tahu. Bijin tahu?
Tidak tahu. Omong dia. Kalau saya tugaskan uang emas dari milikku, mana aku? Tapi bagaimana akhir ceritanya, Tio Jin? Mana aku tahu. Sampai sekarang El Maut masih main catur sama si Pelit. Sialan kamu, sialan. Kanda harus berani mengingatkan raja. Baik, baik. Besok di hadapan raja, aku akan bersikap amat sangat keras. Pijin. Dinda, Pijin. Dinda, Dinda. Panjang, siap paduka raja, Baginda di sini. Bangun. Setan! Persidangan raja hari ini Dibuka. silakan melapor ke hadapan Paduka Raja Baginda. Receive. Harap laporkan perkara yang paling Mendesak. Panjanglah usia Paduka Raja Baginda Listibin. Hamba mau melaporkan perkara yang sudah ditunda-tunda sekian lama. Perkara apa itu, Paman? Perkara hukuman mati si Jin Kui. Apa? Oh. ya. Hukuman mati si Jin Kui. Kok saya bisa lupa ya? Apa sudah dilaksanakan? Mohon maaf Paduka. Hamba kira perkara si Jin Kui sudah Paduka lupakan. Dan memang hukuman mati bagi si Jin Kui sebaiknya tidak perlu lagi dilaksanakan. Sudah kadaluarsa. Sebentar, Tuan Tia. Saya tanya dulu. Paman. Man! Si Jin Kui sekarang ada di mana? Masih sehat walafiat di penjara. Makin gemuk. Karena kerjanya cuma makan, minum, dan tidur. Menghabiskan uang kerajaan. Tuan Tia! 3 tahun yang lalu, saat Tuan Utik yang wafat mengusulkan agar hukuman mati si Jin Kui ditunda hingga musim semi. Sekarang sudah 2 musim semi. Sebentar lagi 3 musim semi. Dan janji itu 3 tahun yang lalu. Mohon keadilan. Apakah perkara si Jin Kui akan dibekukan? Atau hukuman mati si Jin Kui akan dilakukan sekarang? Sekarang? Ya, sekarang saja. Seret si Jin Kui kemari. Panggil Algojo juga. Hukuman mati dilaksanakan di sini. Seret kemari. Si Jin Kui. Panggil. Algojo. Hukuman mati si Jin Kui dilakukan hari ini. Di sini.
Tunggu! Tunggu! Harap tunggu! Tunda dulu pelaksanaan hukuman! Tunggu! Tunggu dulu. Tunggu! Tunggu. Tuan Ci datang. Tuan Ci. Panjanglah usia Paduka Raja Baginda Lisibin. Maaf, hamba menginterupsi hukuman mati si Jin Kui. Tapi memang harus hamba interupsi. Izinkan hamba melapor dulu. Tugas-tugas di Hanyang Hu berhasil hamba selesaikan. Saya senang Tuan Ci datang. Tuan Ci. Ada apa? Mengapa menginterupsi? Semoga Paduka tidak lupa peristiwa di Samkang, Watosia, Kolengkap. Ketika itu Paduka memaksa ingin ketemu si Jin Kui. Ingat? Lalu hamba bilang, saatnya belum tiba. Seharusnya 3 tahun lagi baru bisa bertemu pahlawan dalam mimpi itu, si Jin Kui. Kalau tidak, dia akan sengsara selama 3 tahun. Berani melawan takdir, pasti ada risikonya. Tapi Paduka tetap memaksa. Akhirnya terpaksa hamba mengatur pertemuan dengan si Jin Kui di sebuah hutan. Jadi Paduka harus pergi berburu dengan sedikit pengawal. Lalu ketika Paduka hendak pergi berburu, hamba memohon kepada Paduka menandatangani sebuah maklumat. Isinya tentang ramalan masa depan. Maklumat itu masih hamba simpan, Paduka. Ini dia. Sungguh saya lupa. Maklumat apa itu Tuan Ci? Bahwa kelak apapun dakwaan terhadap si Jin Kui, bahwa kelak apapun dosa yang diperbuat si Jin Kui, bahwa kelak apapun hukuman yang dijatuhkan pada si Jin Kui, bahkan sekalipun itu hukuman mati, Baginda Lisibin, Raja Dinasti Tang yang perkasa, akan mengampuni. Si Jin Kui punya jiwa, Raja wajib mengampuni dengan setulusnya, sehingga si Jin Kui kembali bebas merdeka. Itulah isi maklumat raja ini, lengkap dengan tanda tangan darah Paduka. Paduka wajib memenuhi janji. Maklumat ini sudah diketahui langit. Sejak zaman dahulu kala, tidak seorang raja pun berani mengingkari janji yang ditandatangani dengan darahnya sendiri. Ibaratnya, itu sumpah mati. Mohon, Paduka jangan ingkari janji. Mohon Paduka. Mohon Paduka. Mohon. Sudah. Paham. Saya akan penuhi janji 3 tahun lalu itu. Panjanglah usia Paduka Raja Baginda Lisibin. Mohon maaf, hamba menyela persidangan agung, tapi memang sangat mendesak. Utusan Syambatong, penguasa kawasan Tartar Barat, memaksa menghadap. Katanya dia membawa surat tantangan perang.
Apa? Perang. Apa? Tantangan perang. Hah? Tantangan perang? Seperti yang ditulis langit. Ya. Setelah 3 tahun kesengsaraan si jin, menyusul berikutnya tantangan perang dari barat. Bawa kembali utusan itu. Aku. Bawa kembali si Jinping ke penjara Lekas. Perkaranya nanti dibahas lagi lain waktu. Ada kas-kas. Sesudah itu, bawa masuk utusan jahanam itu. Kita dengar apa maunya Sopotong. Sudah bisa disuruh masuk utusan itu. Baginda. Suruh masuk. Bawa masuk utusan Jenderal Sopotong, penguasa dari Kartan Barat. Kamu, Lesebek, di Tonggo Rajaku, di perbatasan barat, untuk berduel. Ayo duel. Kalau berani, datanglah. Ini surat tangannya. Sopan. Para kamu telah mengajari kamu tata krama istana. Mari, sini suratnya. Dan kamu jauh-jauh sana. Kalau tidak, saya bunuh kamu. Paduka, lebih baik hamba yang membaca. Kesadaran untuk rahasia, biar hamba yang terkena, bukan Paduka. Baca. Perang! Kalau berani, ayo, mari berperang. Kita lihat siapa yang bakal menang. Kamu akan aku bunuh. Si Jin Kui sudah mati kamu bunuh kan? Semua jenderal andalanmu akan aku bunuh. Perang! Sebentar lagi aku datang. Bersiaplah kamu pecundang. Sopotong. Rajamu. Seret dia keluar. Potong lehernya. Pamerkan kepalanya. Laksanakan berita Paduka. Seret keluar dia. Potong lehernya. Anjay kamu Lesebek. Kalau utusan Sopotong kita bunuh, Ya. maka peperangan tidak bisa dihindari lagi. Kali ini lawan kita sangat tangguh. Jauh lebih tangguh dari Jenderal Kesopun. Sopotong memiliki 24 golok wasiat dan berguru kepada 8 pertapa sakti yang memiliki ilmu sihir tingkat tinggi. Oh, sungguh berbahaya. Hamba usul, Ya. sebaiknya kita menyerbu lebih dulu. Ya. Sekarang ini mereka masih dalam tahap persiapan. Kita serbu sebelum mereka benar-benar siap. Setuju. Setuju. Iya. Lalu kira-kira siapa yang layak menduduki jabatan Panglima? Jenderal besar yang memiliki kemampuan untuk memimpin pasukan ke barat. Hamba tidak melihat jenderal lain yang lebih layak selain si Jin Kui. Tuan Hoa Kidok dan Tuan Lotong juga layak direkrut menjadi jenderal kanan dan kiri pasukan utama si Jin Kui. Setuju. 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 Memang hanya si Jin Kui yang layak menduduki jabatan Panglima. Jika memang harus demikian, baiklah. Setuju. Saya beri kesempatan kepada si Jin Kui untuk memimpin perang ke barat. Saya kembalikan lagi pangkat, harkat, jabatan, setempel emas, dan pedang tanda kekuasaan atas seluruh kekuatan tentara kerajaan. Kasih tahu kepadanya agar dia membuat jasa sebanyak-banyaknya untuk menebus dosa-dosanya. Patuh.
menyusul ayah dan saudara-saudaraku. Untuk apa hidup? Jika dipaksa melihat musuh meraih kemuliaan, dipulihkan hak-haknya, malah diangkat jadi jenderal besar memimpin perang ke barat. Padahal bukankah itu kemuliaan yang seharusnya diberikan kepada ayah dan saudara-saudaraku? Izin. Tenang. Tenang dulu. Agar sukses membalas dendam, kita harus menenangkan diri dulu. Aku yakin pasti ada peluang lagi. Tidak ada peluang lagi. Seluruh pintu dendam tertutup sudah. Dendamku tak akan terbalaskan. Semua jalan mendadak buntu. Kita berdiri di tengah jalan, kebingungan. Tidak tahu jalan mana yang harus kita jalani. Dan juga mendadak sadar, langit dan dunia tidak memihak kita. Kita disingkirkan. Kita malah dibuang ke comberan. Masih ada Tiojin. Dia pasti punya akal lain. Bukan begitu, Tiojin? Pasti ada akal lain. Tiojin. Sudah tidak ada gunanya lagi. Hati-hati. Kedok bisa terbuka dalam waktu yang tidak kita duga. Dan kepala kita bertiga bisa dipancung Algojo. Jangan menakut-nakuti. Aku kebal hukum. Kita kebal hukum. Aku dan Dinda, karena Dinda adalah istriku. Kalau Kyojin sudah kehilangan akal, aku akan mencari akal lain. Pasti ada, aku yakin. Aku akan menyusup ke pasukan dapur, jadi juru masak. Dengan demikian, aku bisa bebas meracuni si Jin Kui kapanpun aku mau. Itu akalku. Masa lalu terulang kembali, tapi dalam keadaan terbalik. Margatio jadi juru masak, Margasi jadi jenderalnya. Dulu si Jin Kui jadi prajurit dapur, Tio Sukui dan seluruh Margatio jadi bosnya. Dunia sudah terbalik-balik. Kita dikocok habis sampai muntah. Tapi itu akal bagus kan? Bisa segera aku jalankan. Mumpung pasukan Tang belum bergerak ke barat. Raja Tang masih butuh banyak prajurit rekrutan yang sedia ikut berperang ke barat. Kalau disetujui, aku akan daftar. Mohon maaf, Paduka Litocong. Tuan Chin Hoi Giok ada di ruang tamu. Katanya dia ingin bertemu dengan Paduka. Mau apa dia? Mohon maaf, tidak tahu. Hamba tidak menanyakan. Baik, bilang padanya tunggu sebentar. Aku segera menemui dia. Patuh. Apa ini pertanda gawat? Heran, ada apa? Lebih baik Kanda temui saja. Kita belum tahu dia datang untuk apa. Jangan sampai dia curiga. Iya, baik. Aku pergi. Kamu jangan kabur, di belakangku. Iya. Ayo. Selamat siang, Tuan Litocong. Saya diberi wewenang untuk mengajak Tuan menghadap Paduka Raja di istana. Ada hal amat penting yang ingin dirundingkan. Dan juga sepupu Putri Bijin, Tiojin, dimohon sudi untuk mengiringi Tuan. Hah?
Namaku bukan Tiojin, aku Cobusat. Siapa itu Tiojin? Mari tuan-tuan. Paduka Raja tentu tidak ingin menunggu terlalu lama. Hei! Aku kebal hukum. Siapapun, bahkan raja, tidak punya wewenang menyeret aku dari istanaku sendiri. Aku punya maklumatnya, ditandatangani oleh Raja Liam, kakakku, dan Raja Listi bin keponakanku. Aku tidak boleh diadili. Aku tidak boleh diseret ke sidang pengadilan. Kamu mau apa? Siapa yang menyeret tuan? Saya hanya diminta untuk membawa tuan menghadap paduka raja di istana. Lagi pula, apa salah tuan? Sampai harus ada pengadilan. Ya, iya, apa salah saya? Apa aku juga diminta menghadap? Tidak, hanya Tuan Litocong dan Tuan Tiojin. Hari sudah sore. Mari, silahkan. Silahkan. Dengar ya. Aku bukan Tiojin, namaku Jauh Husat. Sumpah, Jauh Husat. Yang ikut sekarang Jauh Husat, bukan Tiojin. Silahkan. Ayo. Menyerah atau nekat, nasib sudah digariskan. Apa yang harus kulakukan? Semua pintu tertutup, semua jalan buntu. Menyerah atau nekat, tapi apa daya? Dengan ini, saya Li Sibin, Raja Dinasti Tang, menghapus segala kesalahan dan dosa Xi Jinqi yang telah dituduhkan kepadanya. Xi Jinqi berhak bebas tanpa syarat. Harkat, pangkat, jabatan, stempel emas, serta pedang tanda kekuasaannya sebagai jenderal dan raja muda yang berkuasa atas wilayah Shanxi juga dikembalikan kepada Xi Jinqi. Harap dipergunakan semata-mata demi kepentingan raja dan kerajaan Tang. Dengan ini pula, saya Li Sibin, Raja Dinasti Tang, merekrut Xi Jinqi menjadi panglima besar yang berkuasa penuh atas seluruh kekuatan militer kerajaan Tang. Xi Jinqi berkewajiban memimpin pasukan perang ke barat untuk mencukur kekuasaan jahanam sepotong sampai licin tandas. Demikian harap diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan. Li Sibin, Raja Dinasti Tang. Panjanglah usia paduka Raja Baginda Li Sibin. Tapi Xi Jinqi sedia menerima pengangkatan jika Li Tocong sudi datang ke penjara dan bersama-sama menghadap paduka raja menjelaskan fitnah keji
yang direkayasa. Bukan si Jin Kui pelaku kejahatan itu, meski hukuman sudah dilakoni 3 tahun. Nama baik, kehormatan hilang musnah. Spirit si Jin Kui dibuang ke lembah nista. Jika tidak, lebih baik si Jin Kui dihukum mati. Bersama kita jalani lakon misterius ini, di mana berujung siapa yang tahu, bagaimana berakhir tiada yang tahu, tiada yang tahu. Jadi kami harus melaporkan semua yang tadi Tuan ucapkan. Benar. Bawa kembali barang-barang pusaka itu. Dan hati-hati. Semuanya. Aduh, Tuan bisa membuat Paduka Raja marah besar. Dan kami bisa kena dampaknya juga. Bisa dimarahi habis-habisan. Segala resiko siap saya tanggung. Barang-barang pusaka itu bukan hak saya lagi. Kembalilah ke istana dan laporkan apa adanya. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Dan semua isi laporanmu itu bersumber dari si Jin Kui. Celaka. Maju kena, mundur kena. Memang begini nasib tentara kroco. Ditekan dari atas, disodok dari bawah, digencet dari kiri dan kanan. Tapi kalau perang, lebih dulu kena tombak dan panah musuh. Para jenderal cuma duduk di atas kuda, kasih komando yang jaraknya puluhan mil dari medan perang. Maju. Maaf, Tuan, maaf. Itu bukan Tuan, bukan. Itu jenderal-jenderal yang lain. Tuan si Jin Kui adalah idola bagi para tentara kroco. Karena dulu Tuan kan pernah juga jadi tentara kroco. Iya kan? Diam-diam. Itu jadi inspirasi buat kami. Terima kasih. Pamit. Semoga langit memberkati Tuan. Semoga langit memberkati kalian juga. Silakan. Moseng, bawalah Kim Hoa dan Kim Lian pulang. Kasih tahu Cao Cheng, Yanto, dan 6 saudara lainnya agar segera menyusul ke ibu kota secepatnya. Dan bersiaplah untuk berperang ke barat. Itu perang yang sangat ganas dan melelahkan. Belum tentu kami mampu melewatinya dengan nyawa masih di badan. Jika tidak bersedia ikut, saya bisa paham. Patuh, kami akan berangkat sekarang juga. Ayah, Kim Lian ingin ikut ayah berperang. Kim Lian, kalau kamu pergi berperang, ibu bagaimana? Tugas ibu kan menjaga istana Sansi. Si Jin Kui, karena Tuan sudah dibebaskan, tidak ada gunanya lagi kami berada di sini. Kami akan segera kembali ke Kolektor. Itu tanda pertunangan kita di rumah hartawan Huan Hong. Iya, akan saya berikan kalau Tuan memintanya kembali. Jangan,
Jangan khawatir, Dinda Jaya. Jin Kui sudah cerita perkara pertunangan kalian. Dan saya bisa memahaminya. Saya setuju. Tinggallah bersama kami di Sansi. Bukan begitu sebaiknya, Kanda Jin Kui? Kalau Kim Hua menerima putri saya tidak bisa bilang apa-apa. Peresmian pernikahan kalian semoga bisa dirayakan di hadapan Paduka Raja Lisibin. Biar Kanda Tia yang memintanya kepada Paduka Raja. Apa yang Dinda harapkan? Saya baru saja menolak pengangkatan. Tapi saya yakin pasti Paduka Lisibin akan mencari cara agar Kanda tetap memimpin perang ke barat. Kanda juga yakin itu. Makanya Kanda minta Kak Moceng pulang ke Sansi untuk memanggil Cao Cheng dan Hianto. Saya tidak pernah bisa menyembunyikan isi kepala di depan Kim Hua. Maaf Tuan Si Jin Kui. Kami terpaksa kembali dipaksa. Saya yang memaksa mereka kembali. Saya sudah tahu Dinda akan menolak pengangkatan raja. Saya juga tahu Dinda pasti akan mengajukan syarat agar Li Tocong diinterogasi. Bukan saya yang tahu, Cibokong yang memberitahu, meramal. Itu makanya saya mohon kepada Paduka Lisibin untuk menyusul kroco-kroco ini. Akhirnya memang benar, mereka gagal. Kanda diminta Baginda Lisibin untuk membujuk agar saya menerima pengangkatan itu. Coba masukkan ke dalam benak. Sopotong musuh kita nanti sangat ganas dan sakti. Perang ini sungguh-sungguh mengancam kedaulatan Tang. Apa hatimu tidak tergerak? Ini bukan lagi persoalan antara Dinda dan Li Tocong. Ini persoalan kerajaan. Persoalan rakyat Tang. Harga diri kita semua. Hati saya tidak akan tentram berperang sebelum Li Tocong menerima hukuman yang setimpal. Benar, benar. Setuju. Jangan khawatir. Saya akan membantu menyelesaikan perkara Li Tocong. Jadi, terima saja dulu pengangkatan ini. Perkara Li Tocong sudah kami urus. Percayalah, sudah diurus. Kanda berjanji akan menyelesaikan perkara ini? Artinya, sebelum saya berperang ke barat, Li Tocong sudah dihukum. Saya berjanji. Kehormatan saya jaminannya. Benar. Semuanya sudah diatur. Dinda. Kalau begitu, saya terima pengangkatan raja. Leganya hatiku. Kami merasa sangat terhormat berperang ke barat di bawah arahan komando Jenderal Besar Si Jin Kui. Ini hari yang luar biasa. Pahlawan kita yang setia, Si Jin Kui, kembali akan memimpin pasukan besar untuk berperang. Dan
Berperang ke barat adalah impian saya sejak muda. Itu sebabnya peluang ini tidak mungkin saya lewatkan. Saya akan ikut ke barat bersama Jenderal Besar Xi Jinping. Dan bila mana dibutuhkan, saya ingin juga maju dalam 1 atau 2 perang. Sudah lama tidak membunuh musuh. Berperang saya yakin akan menjadi olahraga yang menyenangkan. Paduka. Niat saya ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Final. Paduka. Putra mahkota Lidya akan menggantikan kedudukan saya selama saya berperang. Didampingi oleh Perdana Menteri Guitin. Paduka. Final. Malam ini adalah pesta penghormatan kepada Jenderal Besar Xi Jinping. Silakan bergembira ria sebelum berperang. Nikmati semua sepuasnya. Para penari. Bernyanyi kita dan menari, memberi semangat dan nyali. Bernyanyi kita dan menari, sampai hilang segala pergi-pergi. Apa kabarnya Li Tocong? Apakah Anda sudah melaksanakan apa yang dijanjikan? Oh, sudah. Tuan Cibokong yang mengambil kedasan. Kami bahkan sudah menangkap Li Tocong, juga Tiojin. Dia keladi komplotan jahat itu. Sebentar lagi, Tiojin akan diseret ke hadapan raja. Tiojin? Dia sepupunya Bijin. Sesungguhnya Li Tocong menjadi jahat karena bodoh. Yang lebih jahat justru Bijin dan Tiojin. Panjanglah usia Paduka Raja Baginda Lisibit. Hoi, Gio. Kenapa baru datang? Tidak ikut bergembira dengan yang lain? Maaf Paduka, hamba selesaikan dulu tugas penting. Izinkan hamba menghadapkan seseorang. Dia adalah tokoh penting dalam perkara Tuan Xi Jinping. Apa harus sekarang? Kita sedang berpesta. Ayo lanjutkan. Paduka, pesta bisa kita hentikan sementara. Kita buka persidangan sebentar, menentukan siapa yang benar dan bersalah. Persidangan ini penting karena jika rahasia perkara tidak diungkap, Tuan Xi Jinping akan ayal-ayalan berperang. Dia masih merasakan ketidakadilan yang melukai batinnya. Baiklah. Siapa yang akan kau hadapkan itu, Hoi, Gio? Kalian, musik, tolong berhenti dulu. Stop. Tapi kalian boleh nonton, ya. Wahyu. Bawa kemari penjahatnya. Namanya Tiojin, Paduka. Dia sepupu Putri Bijin. Tiojin?
Dialah yang membawa titah raja ke istana Sansi. Dan karena titah itulah hamba bergegas ke ibu kota. Tapi di gerbang utara, hamba diundang Tuan Litocong untuk mampir ke istananya berpesta. Iya, dia. Raja tidak pernah menerbitkan titah. Pasti dia membawa titah palsu. Apa yang aku lakukan semuanya atas perintah Paduka Litocong. Aku tidak bersalah. Mana berani aku membantah perintah pamannya raja. Tio Jin membuat titah palsu atas perintah Tuan Litocong. Baik Tio Jin maupun Tuan Litocong bersalah. Karena bersama-sama merencanakan membuat titah raja yang palsu. Itu kejahatan yang sangat serius. Ampun. Tapi sesungguhnya saya bukan Tio Jin. Saya Chow Pusat. Tio Jin, Chow Pusat, apa bedanya? Yang jelas, kamu yang bikin titah palsu dan membawanya ke Sansi. Sehingga Tuan Si Jinwi percaya. Iya, memang Tio Jin yang bikin, bukan Chow Pusat. Chow Pusat tidak bersalah. Lalu, apa sepupunya Chow Pusat? Putri Bijin juga terlibat? Sangat terlibat. Kami berdua yang merancang segala akal itu. Jahanam! Seret dia keluar. Tangkap juga Tio Bijin. Pancung leher kedua penjahat tina-tina itu malam ini juga. Siap, tapi Paduka. Saya bukan Tio Jin, Paduka. Saya Chow Pusat, Paduka. Saya bukan Tio Jin. Saya Chow Pusat, Paduka. Jenderal Si Jinkui. Saya sangat menyesal atas peristiwa ini. Kejadian yang membuat Jenderal Si Jinkui mengalami kesengsaraan selama 3 tahun. Asalkan Paduka mengetahui duduk persoalannya sebenarnya. Ya. Bagi hamba itu sudah lebih dari cukup. Hamba tidak akan penasaran lagi. Tapi khusus untuk Pangeran Litocong, Jenderal, mohon dimaafkan segala kesalahan dan dosa-dosanya. Bukankah dia itu kurang jahat dibanding Bijin dan Tio Jin? Lagi pula usianya sudah terlalu tua untuk menjalani hukuman. Apalagi dia sudah tidak punya keturunan. Sekarang setelah istrinya dihukum mati, pasti dia akan merana. Hidup sendirian. Cukuplah siksaan macam begitu itu sebagai hukumannya, Jenderal. Mohon, Jenderal, tolonglah. Tolong, Jenderal. Tolong, Jenderal, pahami situasinya. Patuh Dan paham? Paham. Izinkan hamba pamit untuk bersiap-siap. Silakan, Jenderal. Paduka, Ya, rasanya si Jinkui kurang puas dengan putusan Paduka. Tapi dia masih bisa menahan diri dan diam saja. Hamba khawatir ya. ketidakpuasan itu bisa memperlemah semangatnya untuk berperang melawan musuh yang tangguh. Hamba usul, Iya. sebaiknya Ya, ya. untuk sementara Iya, ya. Tuan Litocong disembunyikan dulu di dalam sebuah genta kuno di biara Yanheng. Oh. Lalu lekas katakan kepada Tuan Si Jinkui Iya. bahwa Tuan Litocong sudah dihukum mati. Jadi Tuan Si Jinkui tidak bakal mencari-cari Tuan Litocong lagi untuk menuntaskan balas dendam. Dan kalaupun dicari, Iya, iya, dijamin tidak akan ketemu. Tuan Litocong aman di dalam genta. Iya, iya, iya. Sesudah pasukan Si Jinkui keluar dari ibu kota, Iya. baru
Tuan Litocong kita lepaskan kembali. Oh. Baik. Lekas kerjakan akal tuan itu. Apa tuh? Foto untuk Bolim. Oke, kuai. Balik tuh. Ayo. Segala yang baik akan berakhir dengan baik pula. Saya pernah dengar ada orang yang mengatakan ungkapan itu, tapi lupa siapa. Ayo silakan, lanjutkan pestanya. Bergembiralah sampai matahari terbit. Bergembiralah sampai matahari terbit. Mau apa kalian? Kalian bisa kena pancung algojo karena memasuki istana Pangeran Litocong tanpa izin. Aku bisa teriak, rampok kalian. Saya wajib balas dendam atas kesengsaraan yang diderita ayah saya akibat fitnah jahat yang keluar dari mulutmu. Siapa kamu? Saya si Kim Lian, putri sematawayang jenderal besar Si Jin Kui. Takut? Hah? Sudah terkencing-kencing? Nyawamu sebentar lagi melayang. Bersiapkah? Kalian bertiga mau mengeroyok aku? Pengecut sekali kalian. Beraninya main keroyokan. Kalau begitu, pilihlah satu di antara kami bertiga untuk menjadi lawanmu. Aku memilih Kim Lian. Pilihanmu salah. Justru Kim Lian lebih jago dari kami berdua. Bodoh, maju. Mati aku. Ternyata aku salah memilih lawan. Anjing semua. Saya terlambat. Memang terlambat. Bijin sudah mati. Kim Lian yang membunuhnya.
Tolong bilang saya mau dibawa kemana? Saya mau diapakan? Diamankan. Diamankan? Seharusnya Tuan berterima kasih kepada kami. Jenderal Xi Jinkui masih mencari-cari Tuan untuk dibunuh. Kami khawatir terhadap keselamatan Tuan. Itu makanya kami bawa Tuan untuk sembunyi. Di mana kalian akan sembunyikan saya? Di bawah genta kuno. Nah, itu dia. Sudah dibawa kemari oleh para prajurit muda yang gagah dan perkasa. Nah, mari. Taruh di sini gentanya. Saya harus sembunyi di dalam genta itu? Iya. Untuk sementara. Sampai pasukan Jenderal Besar Xi Jinkui keluar dari ibu kota. Sesudah itu, baru kami akan mengeluarkan Tuan. Masuklah. Saya sendirian di dalam genta itu. Iya, sendirian. Masa harus saya temani? Pilih. Mau sembunyi atau dibunuh? Mau sembunyi. Jangan dibunuh, sembunyi saja. Saya masuk sekarang juga. Silahkan. Turun. Kumpulkan kayu bakar di sekitar genta. Siapkan segalanya. Nyalakan api. Jangan khawatir. Kita tidak membunuh Li Tocong. Kita memanggangnya. Dan kepada Paduka Raja, saya akan melaporkan. Di biara telah terjadi kebakaran. Sangat menyesal. Li Tocong tidak bisa ditolong. Mampus terbakar. Bakar segera.
wilahing awik nyam hastu nama sidem gunung-gunung lungguhku petak lindu prabawaku mangongkong awakku katyo gunung kul-kul dengkul rep-rep sarep sirep pongsa pono teko kadep teko larep teko vlas teko asing kusiha isahu hasihiku hasihi aku saking karsaning Gusti Allah. Yeah!